Selamat pagi Namo Buddhaya, Swastihoto. Kembali bersama Ibu Nerimat Situmyang sebagai guru kelas 6A SD Triratna Sibolga dalam IPS tema 2 subtema 3 KD 34 dan 44 dengan materi manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia serta upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Adapun yang menjadi manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia dapat kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek di bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan itu hanya diperbolehkan bagi kaum bangsawan dan laki-laki saja. Tetapi setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan. Karena hal tersebut sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Perekonomian. Sebelum merdeka, rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit, sengsara karena adanya kebijakan tanam paksa, kerja rodi, atau romusa. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia dikuasai oleh negara. Rakyat dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di bidang sosial, setelah merdeka, setiap rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama, di mana setiap suku memiliki derajat yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab pemerintah dan rakyat. Misalnya, rakyat bebas membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Kesejahteraan juga dapat terwujud jika warganya hidup rukun. Kerukunan juga akan membuat rakyat dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Nah, anak-anakku, kita akan membahas tentang upaya peningkatan kesejahteraan saat awal kemerdekaan, di mana Indonesia sudah sangat lama dijajah, masih sangat bergantung pada saat itu dengan pemerintah penjajah. Bayangkan anak-anakku, Indonesia dijajah selama 350 tahun. Sehingga pemerintah yang sudah dipilih rakyat pada saat itu, di mana presiden pertama dipegang oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, dengan berbagai menterinya berupaya sangat keras untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun kepercayaan dari masyarakat Indonesia kepada pemerintah pada saat itu. Yang pertama, kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. ORI adalah alat tukar resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu. Pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang nica. Pada saat itu adalah milik penjajah Belanda dan harus diganti dengan ORI. Kemudian berlanjut pada tanggal 25 Oktober diberlakukan kebijakan yang mengatur pertukaran uang rupiah Jepang. Yang kedua, konferensi ekonomi. Tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang semua kepala daerah di Pulau Jawa untuk menghadiri konferensi ekonomi yang bertujuan
memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendesak. Kemudian pada Mei 1946 diadakan konferensi ekonomi yang kedua untuk membahas permasalahan program ekonomi pemerintah mengenai keuangan negara, ketenagakerjaan, kegiatan distribusi, dan pengendalian harga barang. Kebijakan yang ketiga adalah pinjaman nasional. Pada saat itu Menteri Keuangan Surahman mengusulkan program pinjaman nasional dengan mendirikan Bank Tabungan Pos. Adapun tugas Bank Tabungan Pos adalah menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pinjaman berjangka juga dilakukan melalui rumah gadai yang bertujuan mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Nah, anak-anakku, adapun yang menjadi kebijakan yang keempat, yaitu adanya Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi yang menyusun rencana pembangunan ekonomi pada saat itu selama 2 atau sampai 3 tahun. Kemudian berlanjut ditambahkan menjadi 10 tahun. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan-bangunan umum, perkebunan dan industri menjadi milik negara, serta melakukan penyitaan terhadap perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Dan yang terakhir adalah rencana Kasino. Pada saat itu Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun rencana Kasimo dengan jangka waktu tahun mengenai swasembada pangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Nah, anak-anakku, demikianlah pembahasan IPS dengan tema 2, subtema 3, mengenai makna kemerdekaan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia pada awal-awal kemerdekaan. Demikianlah sejarah awal terbentuknya negara Indonesia. Akhir kata Ibu mengucapkan sekian dan terima kasih. Semoga kamu tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Namo Buddhaya, Swasti Buddha.